Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu dengan saya Bapak Willy Anggrian pada pembelajaran PDRI IPA untuk kelas 9 semester ganjil. Di sini kita akan melanjutkan materi kita masih pada materi sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan, dan proses yang lainnya. Pada materi ini masih terdapat pada KD 3.1 yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. KD keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Untuk IPK pengetahuannya, yang pertama akan dijelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Yang kedua menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang ketiga menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Untuk IPK keterampilannya, yang pertama membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Dan nanti kalian akan menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kita sudah bahas mengenai kenapa sih makhluk hidup itu bereproduksi, yaitu tujuannya untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, termasuk manusia. Ya, manusia itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian keduanya saling membutuhkan. Kemudian alat-alat reproduksi pada laki-laki, pada bagian luarnya ada penis dan ada testis. Penis ada di bagian luar, testis di bagian dalam, kemudian saluran-saluran kelamin, kelenjar tambahan, dan lain sebagainya itu berada pada bagian dalam. Artinya tidak nampak. Kemarin sudah kita bahas semua. Ya. Kemudian untuk alat reproduksi pada perempuan, kita juga sudah bahas. Ada sepasang ovarium, ya. Ada sepasang ovarium. Kemudian ada oviduct atau tuba falopi, yaitu saluran telur. Kemudian ada uterus, ada vagina, dan ada organ kelamin bagian luar. Ovarium sendiri yaitu indung telur yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ya, kemarin kita sudah bahas semua. Kita lanjut. Sampai dengan proses fertilisasi atau proses pembuahan. Proses pembuahan ini atau fertilisasi sendiri adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Ya, jadi jelas bahwa diperlukan dalam proses fertilisasi atau pembuahan diperlukan satu sel sperma dan satu sel telur. Cukup satu sperma dan satu ovum akan terjadi proses pembuahan. Perlu diingat bahwa kemarin kalau untuk testis laki-laki setiap harinya perharinya testis menghasilkan jutaan sperma. Ya, jutaan sperma. Tetapi dalam proses pembuahan dari jutaan sperma itu cukup satu saja ya sel sperma dapat melakukan proses pembuahan. Hanya cukup satu. Satu yang jagoan, yang gagah,
pasti ya. Dan dia yang paling hoki. Ya. Artinya apa? Ya, untuk kalian yang masih di masa usia SMP seperti ini, alangkah baiknya kalian menjaga alat organ reproduksi kalian agar tetap sehat, kemudian digunakan sesuai dengan usia kalian dan gunakan nanti misalnya materi seperti ini, nanti ya sabar, tahan nanti kalau kalian sudah menikah. Paham ya? Kalau sudah menikah boleh. Kenapa? Karena pertama, kalau terjadi proses pembuahan ya, misalnya kamu dengan pasanganmu ya, misalnya sebelum menikah terjadi pembuahan, risikonya ada satu ya, kalian akan kena sanksi moral di lingkungan masyarakat kalian. Kalian bisa dikucilkan. Yang kedua, kalian bisa kena sanksi pidana. Kalian bisa dipenjara. Dan yang ketiga, sanksi yang paling berat adalah sanksi kalian, pertanggungjawaban kalian terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dilakukan ya, proses reproduksi yang dilakukan sebelum kalian melakukan nikah ya, nikah dalam artian sah, maka kalian dilarang untuk melakukan proses ini. Paham ya? Ingat, satu sel sperma dan satu sel ovum sudah cukup untuk terjadi proses pembuahan. Kalau proses pembuahan nanti akan melebur menjadi zigot ya. Kemudian menjadi embrio dan seterusnya jadi bayi ya. Tapi apabila nanti suatu hari kalian akan terjadi nauzubillah min dzalik ya, kalian pun harus bertanggung jawab. Coba disimak ini ketika ovum dan sperma bertemu, dia akan ya penggabungannya akan berada pada dinding rahim. Bisa kalian simak ya. Nih, ini terjadi pada organ reproduksi wanita ya, terjadinya pada organ reproduksi wanita atau perempuan. Oke, kalau sudah menempel atau melekat di dinding rahim, maka ya campuran antara sperma dan sel telur tadi akan terus berkembang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Proses kehamilan nih ya, bagi kalian yang kelak ya, yang kelak akan menjadi ayah atau seorang ibu, tentunya pada pernikahan ya, setelah pernikahan. Ini adalah prosesnya. Setelah zigot terbentuk ya, zigot langsung membelah diri. Kamu lihat tadi, jadi sel-sel tadi bergabung membentuk zigot ya, membentuk sel, selnya menjadi 2, kemudian berubah menjadi 4, terus membelah diri jadi 8, 16 dan seterusnya. Hasil pembelahannya bisa berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah arbe ya. Buah arbe itu ya gini aja lah kalau kalian belum pernah lihat, seperti anggur ya, seperti anggur yang disebut sebagai morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahapan ini disebut sebagai blastula. Rongga ya, rongganya dalam blastula itu disebut blastosol. Dalam waktu bersamaan dinding rahim akan menebal penuh. Jadi dinding rahim pada wanita akan menebal penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Zigot akan menempel di dinding rahim untuk berkembang, zigot akan berubah menjadi embrio. Nah ini ya. Ini kurang lebih gambaran ketika kita dulu masih berada di rahim ibu kita. Ya. Terbentuknya plasenta dan tali pusar ya.
sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya, ya. Inilah penghubung langsung antara kita dan ibu kita. Embrio sendiri dikelilingi cairan amnion untuk melindungi diri dari bahaya benturan. Jadi kita ini seperti di dalam kantong, ya, kantong yang berisi cairan. Jadi ketika ibu kita bergerak, kita akan terlindung dari bahaya benturan, insya Allah ya. Kemudian pada usia 4 minggu, ya, embrio tadi mulai membentuk mata, membentuk tangan, membentuk kaki. Kemudian pada usia 6 minggu, embrionya sudah mulai berukuran 1,5 cm. Bisa dibayangkan ya. Jadi baru 6 minggu, ya 1,5 bulan mungkin ya. Itu baru 1,5 cm. Tetapi ya kuasa Tuhan, otak, mata, telinga, dan jantung sudah mulai berkembang. Yang tadinya kita hanya setitik, ya, setitik, akan tiba-tiba terjadi proses pembelahan, perkembangan, ya, pertumbuhan, akan keluar, ya, akan dihasilkan otak, mata, telinga, dan jantung, dan seterusnya. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Sudah seperti bayi ya, sudah seperti manusia. Pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin atau fetus. Jadi usia 8 minggu, kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan, embrio tadi bisa disebut sebagai janin. Paham ya? Kemudian setelah usia kehamilan, ya tadi embrio berubah jadi janin, ya berkembang terus, menyempurnakan diri sampai mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari bayi siap dilahirkan. Ya, luar biasa ya. Lagi-lagi kita harus mengakui keajaiban kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam proses terbentuknya kita sebagai manusia. Ini kurang lebih gambarannya ya. Berkembang terus sampai kemudian kalian mencari posisi dan nanti kelak akan keluar. Dan perlu diketahui pada masa-masa embrio dan lain sebagainya, masa muda, kehamilan muda, bentuk embrio kita itu antara manusia dan beberapa hewan, makhluk hidup itu bisa mirip, sangat-sangat mirip ya. Tapi terjadi diferensiasi, perubahan-perubahan ya, perkembangan akhirnya bisa terbentuk seperti manusia. Luar biasanya. Allahu Akbar. Ya. Ini apa? Ya, kalau terjadi kehamilan yang kembar. Ya. Ada yang di sini pada keluarga kalian atau kalian adalah anak kembar? Ya. Kita akan jelaskan nanti ya. Kita mulai dulu dari proses menstruasi. Coba yang perempuan. Ada yang sudah menstruasi? Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Itu proses alami, biarkan saja ya, sesuai dengan waktunya sendiri. Bila ovum tidak dibuahi, tadi ovum yang dari ovarium ke menunggu dibuahi oleh sperma. Kalau tidak dibuahi, maka dinding rahim yang tebal, yang sudah tebal dan penuh, maka yang sudah penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan istilahnya disebut sebagai luruh atau runtuh bersama dengan ovum. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau biasa juga kita kenal dengan sebutan haid ya. Jadi di sana bukan hanya darah sebenarnya, ada isinya ovum, sel telur kita dan peluruhan
dari jaringan-jaringan tubuh yang sudah rusak. Dan proses itu akan terjadi terus-menerus selama ovum tidak dibuahi. Nah, ini dia ya. Ternyata alat reproduksi kita itu juga rentan terhadap penyakit ya. Ya, rentan terhadap penyakit. Apa aja penyakit pada sistem reproduksi? Pertama ada namanya gonorea. Ya. Gonorea atau kencing nanah. Ya, gonorea atau kencing nanah. Bentar ya. Maaf. Oke. Ya, apa sih gonorea itu atau kencing nanah itu? Kencing nanah sendiri disebabkan oleh ya, gonorea itu kencing nanah, bakteri Neisseria gonorrheae. Biasanya lebih umum ditularkan melalui proses hubungan seksual. Ya, proses hubungan seksual. Akibatnya apa sih kalau kita sudah kencing nanah, kena alat reproduksi kita terkena kencing nanah? Apa yang terjadi? Akan terjadi peradangan, radang pada organ reproduksi yang menyebabkan ya, nih, kemandulan. Kamu nggak bisa punya keturunan. Kemudian akan terjadi proses yang kerusakan atau peradangan pada mata, pada persendian dan selaput otak pada bayi. Ya, jangan sampai ya. Gimana sih tanda-tandanya? Nih ya, tanda-tandanya adalah ada nanah ya, terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas seperti terbakar pada saat buang air kecil. Mudah-mudahan kita kita tidak mengalami hal seperti ini ya. Jadi pipis kita keluar nanah. Ya, ada nanahnya. Kemudian penyakit berikutnya adalah sifilis ya. Sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Juga biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya apa? Kalau sudah kena sifilis, akan terjadi kerusakan pada organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis bisa menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Wow, mengerikan sekali ya. Kemudian ada penyakit lain yaitu herpes genital ya. Herpes tapi pada organ genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex serotipe 2 ya. Juga biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya apa? Akan terjadi gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan bisa menyebabkan kanker ya. Bisa menyebabkan kanker pada rahim. Kemudian ada keputihan. Keputihan ini biasanya ini perempuan ya, yaitu fluor albus istilahnya. Penyebabnya apa sih? Ya. Penyebabnya adalah ada parasit ya, terdapat parasit seperti jamur candida, albicans, protozoa, trichomonas vaginalis, kemudian ada bakteri dan virus. Candida albicans ini biasanya ya, dia menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Nah, hai para perempuan, hati-hati ya. Kalau organ intim kalian mengandung gula dan hangat, ya, itu bisa kena keputihan. Biasanya ditemukan pada wanita hamil atau juga biasanya pada penderita diabetes mellitus ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi gangguan pada organ reproduksi wanita. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit lain pada sistem reproduksi. Ada AIDS, ya ini kita sudah kenal semua ya. Acquired Immune Deficient
syndrome, AIDS ya. AIDS itu, ingat nama penyakitnya AIDS. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus ya. Dari virus HIV, nama penyakitnya AIDS. Akibatnya apa kalau kita kena AIDS? Bisa hilang daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih itu kalau kamu sudah ya, sebenarnya kalian tentu sudah belajar. Sel-sel darah putih ini tentaranya tubuh kita ya. Tentaranya tubuh kita. Kalau tentara tubuh kita sudah diserang ya, tentara kita sudah diserang oleh virus ya, virus HIV, maka kita kekebalan tubuhnya akan menurun, akan rentan terhadap penyakit. Penyebarannya dari apa sih? Ya, pertama bisa dari kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Ingat, kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS ya. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh. Para penderita AIDS ini dia bisa jadi tidak merasakan sakit pada kurang lebih sekitar 6 bulan. Tergantung kekebalan tubuhnya sendiri. Tapi dia akan merasakan perbedaan, merasakan sakitnya setelah lebih dari 6 bulan ya. Tapi lagi-lagi tergantung dengan daya tahannya. Nah, lalu gimana sih ya? Coba kita perhatikan semua. Ya. Tadi dari beberapa penyakit biasanya penularannya melalui proses hubungan seksual ya. Gini, Bapak sampaikan ya. Ya, semua saya sampaikan, dengarkan. Pesan saya, jaga organ intim kalian. Jaga alat reproduksi kalian, ya. Jaga, ya, dijaga. Jaga kebersihannya, ya, jaga kebersihannya. Kalau pipis mengeluarkan urin, ya, cebok dibersihkan, ya, dibersihkan pakai air mengalir, ya, digosok-gosok, ya pelan aja. Kemudian kalau bisa hindari pakai sabun, ya, hindari pakai sabun. Dan biasanya ini ya, bisa jadi buang air kecilnya atau pipisnya tadi di sembarang tempat. Hati-hati juga itu, ya, hati-hati juga. Ojo sak nggon-nggon. Kalau bisa upayakan kalau lagi buang air kecil itu di tempat yang bersih. Itu yang pertama, pesan saya, jaga kebersihan. Yang kedua, nih, kalau kamu kelak sudah menikah dan kalian sehat walafiat semua, insya Allah, baik yang suami maupun istri, ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan, sehat semua. Saya sampaikan, jangan jangan jajan sembarangan. Maksud saya begini, misalnya ini laki-laki, misalnya laki-laki, kamu pergi keluar kota atau pergi ke suatu daerah, kemudian kalian bertemu dengan orang lain dan melakukan hubungan dengan orang lain yang notabene bukan istrimu, ya, yang notabene bukan istrimu. Apakah kamu tahu si pasanganmu di luar sana, ya, itu sehat? Kalau tidak, kamu akan tertular penyakit dari dia. Apalagi kalau memang dia adalah pekerja seks komersial misalnya, atau orang yang biasa bergonta-ganti pasangan. Setelah kamu ya berhubungan dan kamu akhirnya ternyata tertular dan kamu kembali ke rumahmu menemui istrimu tercinta ya, dan kamu berhubungan ya dengan istrimu, maka apa yang terjadi? Istrimu yang tadinya baik-baik, sehat walafiat di rumah, ya, menjaga semuanya kebersihan dan lain sebagainya di rumah, ketika bertemu suaminya yang kena ketularan penyakit dari luar, otomatis istrinya tadi juga kena. Nauzubillah min dzalik ya. Dan kamu bayangkan lagi kalau misalnya
istrimu nanti sebelum atau setelahnya itu punya baby ya atau sedang hamil, alangkah kasihannya ya, alangkah kasihannya. Istrimu kamu tularkan, calon anakmu pun kamu tularkan. Begitu juga sebaliknya, bisa atau yang perempuan yang ke tempat lain, berhubungan dengan orang lain, ya, itu pun bisa seperti itu. Jangan, ya. Ingat, melakukan hubungan dengan pasangan sah, pasangan resmi, ditandai dengan apa? Menikah, ya. Kalau sekarang kamu jangan pikir-pikir dulu mau nikah ya. Jangan dulu dekat-dekat dengan lawan jenis, ya, terlalu dekat dengan lawan jenis. Oke, kamu bilang enggak. Ingat, ya, setan di mana-mana ada di sekitar kita semua. Ya, saya sampaikan, kamu pertama pegangan tangan, selanjutnya akan berubah-berubah ke yang lain. Ya, ingat sanksinya, sanksi moral di masyarakat, sanksi pidana, ya, dan satu lagi, pertanggungjawabanmu terhadap Tuhan. Ingat, kasihan orang tuamu. Kalian masih sangat-sangat muda untuk melakukan itu. Ya, kamu masih sangat-sangat muda. Paham? Kemudian untuk khususnya untuk penyakit AIDS misalnya, ini kan jelas tadi disampaikan bahwa penularannya atau penyebarannya dari kontak cairan tubuh. Guys, mereka itu biasanya orang-orang yang kena penyakit seperti ini biasanya minder, kena HIV, kena AIDS ini biasanya minder. Ya, misalnya di lingkungan kita minder. Jangan jauhi mereka ya. Jangan jauhi mereka, dekati mereka, tapi tetap menghindari kontak cairan tubuh. Ya. Bantu dia, beri semangat pada dia. Paham ya? Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat. Oke. Demikian ya. Apabila ada pertanyaan seperti yang sudah-sudah, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oh iya, subscribe juga lo ya. Ini sumbernya saya ambil dari materinya dari www.akademia.edu2841141 sistem reproduksi pada manusia. PowerPoint. Ya, kalian bisa dapat materinya, silakan unduh pada link yang tertera dan akan saya sampaikan juga di bagian deskripsi pada video ini. Oke, demikianlah materi kita untuk sistem reproduksi manusia part 2. Yang jelas, pada masa pandemi seperti ini, pandemi COVID seperti ini, tetap stay safe, ikuti protokol kesehatan, ikuti berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah, informasi yang disampaikan pemerintah, tidak usah terlalu cemas, tapi tetap ikuti protokol kesehatan seperti misalnya gunakan masker ya ketika keluar ya. Kemudian rajin cuci tangan, pakai air mengalir dan tentu saja pakai sabun, jaga jarak aman ya, hindari kerumunan. Dan satu lagi ya, jangan dululah pergi yang jauh-jauh. Paham ya? Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi ini. Amin. Saya kangen kita bisa belajar lagi dengan tatap muka di sekolah. Semoga bisa segera ya. Dan kita doakan yang terbaik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya.